Pernah kepikiran nggak sih, apa rahasianya membangun bisnis pemasaran jaringan yang bisa terus berkembang bahkan saat kita lagi nggak aktif-aktif banget? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas cetak biru kesuksesan dari buku Sarah Robbins, The Multiply Method, sebuah sistem yang, menariknya, lahir dari sebuah krisis besar. Coba deh bayangin, kamu udah bangun kerajaan bisnis, mecahin rekor di mana-mana, tiba-tiba dalam sekejap, semuanya hilang. Kutipan dari Sarah Robbins ini bukan sekedar kata-kata loh, ini adalah titik awal dari sebuah kisah yang luar biasa, tentang kehancuran total, dan gimana caranya bangkit lagi dengan cara yang jauh lebih cerdas. Oke, jadi ini dia perjalanan kita beberapa menit ke depan. Kita bakal mulai dari krisis yang justru bikin semuanya jadi jelas, terus kita bongkar rahasia di balik sebuah sistem yang bisa ditiru siapa aja. Kita juga bakal belajar seni mengundang dan presentasi yang asik, sampai ngerti kekuatan duplikasi yang sebenarnya. Dan yang paling penting, kita bakal sambungin semua ini ke satu pertanyaan inti. Apa sih alasan terdalam kamu? Oke, kita mulai dari cerita yang dramatis banget ya. Ini bukan teori bisnis dari buku teks. Metode ini lahir dari api krisis yang benar-benar nyata. Momen di mana seluruh organisasi penjualan Sarah Robbins yang super sukses itu hancur berkeping-keping. Dan kita ini bukan lagi ngomongin bisnis kecil-kecilan ya. Kita ngomongin mesin penjualan senilai 2 miliar dolar per tahun. Gila kan? Dan itu dibangun cuma dalam waktu 5 tahun. Skala ini penting banget buat kita pahami. Karena ini nunjukin betapa gedenya pertaruhan saat itu. Nah, ini dia pertanyaan krusialnya. Pas semuanya udah ancur lebur, gimana caranya bangun lagi? Bukan cuma balik seperti semula, tapi jadi jauh lebih kuat. Jawaban dari pertanyaan inilah yang jadi jantung dari The Multiply Method. Dan ternyata jawabannya itu simpel banget, sistem. Poin kuncinya tuh ini, kesuksesan yang bisa digandakan itu nggak bergantung pada karisma satu orang jagoan, tapi bergantung pada sebuah cetak biru yang bisa diikuti oleh siapa aja. Persis banget kayak cara kerja waralaba sukses di seluruh dunia. Coba kita lihat bedanya ya. Di satu sisi ada bisnis yang keren tapi ya cuma segitu-gitu aja karena tergantung sama satu orang. Di sisi lain ada model yang bisa di-copy paste berkali-kali. Nah, inilah kekuatan pemasaran jaringan kalau dilakukan dengan benar. Ini tuh kayak punya waralaba pribadi. Kuncinya adalah kesederhanaan. Karena kesederhanaan itulah yang bikin pertumbuhannya bisa meledak. Di buku ini istilah kerennya tuh pseudo-franchising. Sebuah ide yang kuat banget. Coba bayangin, kamu dapat semua enaknya sistem yang udah terbukti, kayak Starbucks gitu, tapi tanpa perlu modal miliaran dan biaya operasional yang bikin pusing. Ini model bisnis di mana kamu bisa langsung untung dengan resiko yang nyaris nol. Oke, sekarang kita masuk ke sistem praktis pertama yang bisa langsung dicoba. Seni mengundang. Ini soal ngubah cara kita mikir tentang prospek. Lupain deh taktik jualan yang maksa dan bikin gak nyaman. Ini semua tentang membangun koneksi yang tulus. Kita semua pasti pernah dapat ginian kan? Pesan hasil copy-paste yang rasanya dingin, nggak personal sama sekali. Nah, metode ini bilang, stop cara itu. Cara itu cuma bikin orang jadi ilfeel. Sebaliknya, fokusnya ke sini. Utamakan manusianya, bukan produknya. Dahulukan hubungannya, bukan komisinya. Waktu niat kita tulus, orang-orang bakal secara alami tertarik. Bukannya malah lari ngejauh. Dan ini dia kerangka 3 langkahnya yang super simple. Puji, percakapan, koneksi. Ini manjur banget karena mulainya dari sesuatu yang tulus, pujian. Itu kayak ngebangun jembatan. Terus kamu tanya-tanya dan beneran dengerin jawaban mereka. Nah, baru deh setelah koneksinya dapat, kamu bisa secara natural nyambungin obrolan itu ke peluang yang kamu punya. Gak ada maksa-maksanya sama sekali kan? Oke, koneksi udah dapat. Langkah selanjutnya, presentasi. Dan ini bukan soal ngapalin skrip yang kaku ya, tapi tentang gimana cara kita ngerangkai cerita kita sendiri yang menarik dan otentik. Kerangkanya juga simpel banget. Mengapa, apa, dan siapa. Selalu mulai dengan mengapa kamu. Ini cerita pribadi kamu, bagian paling kuat yang nyentuh emosi. Baru setelah itu, jelasin apa bisnisnya secara logis. Dan di akhir, sebutin siapa yang kamu cari. Ini adalah ajakan yang bikin mereka bisa ngebayangin diri mereka sendiri jadi bagian dari cerita itu. Nah, ini dia tujuan akhirnya. Metode ini bukan cuma soal ngerekrut satu orang. Ini tentang menciptakan efek domino, sebuah sistem di mana kesuksesan bisa digandakan, melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang nantinya bakal ngelatih pemimpin-pemimpin lainnya lagi. Dan ini bukti paling kuatnya. Sistem ini bukan sekedar teori di atas kertas. Setelah kehilangan semuanya, Sarah menerapkan cetak biru yang sama persis di perusahaan baru. Dan hasilnya,
Wow, dia mencapai puncak rencana kompensasi cuma dalam bulan pertamanya. Ini membuktikan bahwa yang berhasil itu formulanya, bukan cuma keberuntungan semata. Dan yang kita bahas barusan itu baru permukaannya aja loh. Metode lengkapnya itu mencakup 10 sistem simple yang ngurusin semuanya. Mulai dari cari pelanggan sampai ngembangin kepemimpinan. Ini benar-benar sebuah cetak biru yang komplit banget. Sekarang kita sampai di bagian yang paling penting dari semuanya. Semua sistem dan strategi ini pada akhirnya hanyalah alat. Alat-alat ini nggak akan bergerak tanpa bahan bakar yang pas. Dan bahan bakar itu adalah mengapa pribadi kamu. Intinya begini, mengapa kamu itu adalah bensin yang bakal mendorong kamu melewati setiap rintangan. Tanpa itu, sistem terbaik di dunia pun cuma bakal jadi mesin canggih yang nggak punya bensin. Jadi, saya mau tinggalkan kalian dengan satu pertanyaan ini. Coba renungkan baik-baik. Jawaban dari pertanyaan itulah titik awal dari mengapa kamu. Itulah visi yang akan menjadi bahan bakar untuk semua sistem yang kita bahas. Dan itulah yang mengubah metode ini dari sekedar strategi bisnis menjadi peta jalan menuju kehidupan yang benar-benar kamu impikan.